Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini Bapak Ibu diberikan kesehatan yang sempurna, tulang yang kuat dan semangat yang selalu terjaga sampai usia panjang. Amin ya Rob. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi banyak orang tua di Indonesia yang ingin tetap sehat mandiri dan bebas nyeri sendi meski usia terus bertambah. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sebentar. Pernahkah Bapak Ibu merasa lutut makin nyeri, pinggul terasa ngilu saat naik tangga atau punggung sering pegal meski sudah minum suplemen tulang dan rajin olahraga ringan? Kalau iya, Bapak Ibu tidak sendirian. Beberapa minggu lalu, saya bertemu Ibu Sari, salah satu pasien saya yang usianya sudah 67 tahun. Ibu Sari datang dengan langkah terpincang-pincang wajahnya menahan sakit. Ternyata sendi lututnya sering bengkak dan nyeri sampai-sampai untuk bangun tidur pun rasanya sulit berdiri. Saya periksa, saya tanya pola makannya. Astagfirullah, ternyata tanpa sadar Ibu Sari masih sering makan roti manis gorengan dan daging olahan yang dia pikir biasa saja. Padahal makanan-makanan inilah yang pelan-pelan membuat tulangnya keropos. Bapak Ibu sekalian, di video ini saya akan jelaskan 3 makanan berbahaya yang wajib kita waspadai agar tulang dan sendi tetap kuat sampai tua. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Yuk, kita mulai pelan-pelan. Bapak dan Ibu sekalian, masalah nyeri lutut sendi kaku atau jalan terasa berat memang sering sekali saya temukan pada pasien usia lanjut. Bahkan, banyak di antara mereka sudah bertahun-tahun minum suplemen kalsium, vitamin D, atau mencoba berbagai ramuan, tapi keluhan tetap datang kembali. Yang sering terlupakan adalah kesehatan sendi tidak hanya ditentukan obat dan olahraga, tetapi justru ditentukan dari apa yang kita makan sehari-hari. Kebiasaan makan yang salah tanpa sadar memicu peradangan di dalam tubuh, merusak bantalan sendi, membuat tulang makin rapuh. Inilah awal dari masalah keropos tulang yang pelan-pelan mencuri kemandirian Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, salah satu penyebab utama kenapa tulang kita cepat keropos di usia senja adalah peradangan kronis yang diam-diam bekerja di dalam tubuh. Peradangan ini seringkali dipicu oleh pola makan sehari-hari, terlalu banyak gula makanan, cepat saji atau gorengan. Zat-zat sisa dari makanan tersebut menumpuk merusak jaringan halus di persendian pelan-pelan, membuat tulang rawan menipis. Kalau sudah begini, sendi akan cepat aus terasa, kaku bahkan bengkak. Inilah yang sering saya temui di klinik nyeri yang berulang karena pola makan yang tidak disadari. Kalau pola makan ini terus dibiarkan, Bapak dan Ibu keropos tulang dan sendi aus bukan hanya menimbulkan nyeri, tapi juga bisa merampas kemandirian kita. Banyak lansia terpaksa duduk di kursi roda, sulit berjalan, bahkan bergantung pada orang lain hanya untuk ke kamar mandi. Saya selalu ingatkan, pasien tulang rawan yang rusak sulit diperbaiki sepenuhnya. Karena itu, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan mengenali makanan pemicu sejak dini, Bapak dan Ibu bisa menjaga langkah tetap ringan, tetap bisa sholat dengan nyaman, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu betapa bahayanya peradangan dan dampak keropos tulang, sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu mengenal lebih dekat 3 jenis makanan yang diam-diam jadi musuh utama sendi. Makanan ini sering kita makan setiap hari, kelihatannya biasa, padahal dampaknya luar biasa merusak.
mari kita pelajari satu persatu supaya Bapak Ibu bisa mulai menghindari dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat. 1. Gula and makanan ultra proses. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari musuh sendi nomor 1 gula dan makanan ultra proses. Banyak orang tua berpikir makan roti, tawar minum teh manis, jajan kue kering kemasan itu wajar-wajar saja. Padahal di balik rasa manis dan praktisnya ada bahaya besar yang sering saya lihat di ruang praktik. Gula berlebih bisa memicu terbentuknya AGEs Advanced Glycation End Products, senyawa jahat yang merusak jaringan halus di persendian. Tulang rawan kita ibarat bantalan lembut di ujung tulang, tugasnya meredam gesekan. Kalau AGEs ini menumpuk bantalan, jadi tipis sendi, makin aus rasa sakit, makin sering muncul. Bayangkan, sendi Bapak Ibu seperti engsel pintu yang harusnya halus, tapi malah digerus pasir halus setiap hari. Lambat laun engsel ini, macet berderit bahkan rusak. Contoh yang sering saya temui adalah teh manis di pagi hari, roti putih di sore hari, ditambah camilan manis sambil menonton TV. Kalau ini dilakukan bertahun-tahun wajar. Kalau lutut cepat nyeri pinggul, makin kaku, bahkan tulang belakang terasa pegal. Tapi jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Saya selalu sarankan pasien untuk mulai mengurangi gula rafinasi. Kalau rindu rasa manis, Bapak Ibu bisa pakai madu murni atau sedikit stevia, tapi jangan berlebihan. Untuk camilan, ganti kue kering dengan buah segar pepaya, pisang apel alami, dan kaya serat. Roti tawar putih juga sebaiknya diganti dengan roti gandum utuh, seratnya tinggi, lebih lama dicerna, tidak bikin gula darah melonjak tiba-tiba. Teh manis, Bapak Ibu bisa ganti dengan teh herbal air lemon hangat. Ingat, Bapak Ibu, langkah kecil seperti menahan 1 sendok gula. Hari ini adalah investasi besar untuk tulang kita 5-20 tahun ke depan. Gula memang manis di lidah, tapi pahit di sendi. Yuk mulai bijak perlahan, tapi konsisten. Insya Allah, sendi kita akan tetap lentur dan kita bisa tetap aktif tanpa nyeri. 2. Daging merah and daging olahan. Bapak dan Ibu sekalian, musuh kedua yang sering saya temui di meja makan pasien lansia adalah daging merah dan daging olahan. Saya tahu betul siapa yang tidak suka sate kambing, rendang sosis, atau bakso instan. Rasanya memang nikmat, tapi kalau terlalu sering efeknya bisa merugikan sendi Bapak dan Ibu. Kenapa? Daging merah mengandung lemak jenuh yang tinggi. Lemak ini bisa memicu peradangan sistemik, terutama kalau dikonsumsi berlebihan dan jarang diimbangi dengan sayur segar. Lebih bahaya lagi adalah daging olahan seperti sosis, nugget ham, atau bacon. Produk-produk ini sering diawetkan dengan nitrat dan nitrit bahan kimia yang memang membuat makanan awet dan gurih, tapi sayangnya menambah beban racun di tubuh. Nitrat dan nitrit bisa memicu stres oksidatif kondisi, di mana sel-sel sehat di persendian Bapak Ibu diserang radikal bebas. Ditambah lagi, daging olahan biasanya tinggi garam. Kelebihan garam bikin tubuh menahan cairan sendi, jadi bengkak nyeri makin menjadi. Tidak jarang saya menemukan pasien lututnya nyeri sendi jari membengkak. Ternyata hobi makan sosis goreng atau bakso instan di sore hari. Lalu bagaimana solusinya? Apakah harus berhenti makan daging sama sekali? Tentu tidak, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Protein hewani tetap penting, asal porsinya tepat dan pilihannya bijak. Saya selalu anjurkan pasien mengganti sebagian daging merah dengan ikan berlemak seperti salmon, sarden, atau makarel. Ikan ini kaya omega 3 yang justru bersifat antiinflamasi, menekan peradangan, menjaga sendi tetap lentur.
Kalau mau daging, ayam pilih ayam kampung atau ayam organik, hindari kulitnya karena banyak lemak jenuh. Dan jangan lupa variasikan dengan protein nabati tempe, tahu kacang hijau, atau lentil. Selain lebih ringan, di persendian protein nabati juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan lansia. Pesan saya, Bapak Ibu, tidak harus berhenti total makan daging, tetapi batasi frekuensi dan perbanyak variasi. Dengan mengganti sebagian piring makan, kita sedang menabung tulang yang lebih kuat untuk esok hari. Kalau boleh, jujur Bapak Ibu, paling sulit berhenti makan daging, apa rendang, bakso, sate? Coba tulis di kolom komentar kita, saling berbagi cerita dan solusi bagaimana perlahan-lahan menguranginya. Komentar Bapak Ibu bisa jadi inspirasi orang lain loh. 3. Minyak goreng and gorengan. Bapak dan ibu musuh ketiga yang sering luput dari perhatian adalah minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng berlebihan. Di Indonesia, gorengan itu memang sulit dihindari. Pisang goreng bakwan tahu isi rasanya renyah gurih, apalagi kalau dinikmati sore-sore dengan teh manis. Namun, di balik nikmatnya gorengan adalah bom peradangan yang pelan-pelan merusak sendi kita. Minyak goreng olahan seperti minyak jagung, minyak kedelai, atau minyak sawit umumnya tinggi omega 6. Padahal, tubuh kita butuh keseimbangan antara omega 6 dan omega 3. Kalau omega 6 berlebihan peradangan di dalam tubuh bisa meningkat drastis termasuk di sendi, Bapak Ibu. Ditambah lagi, suhu tinggi saat menggoreng bisa memicu munculnya senyawa beracun seperti aldehida. Zat ini merusak jaringan halus, mempercepat kerusakan tulang rawan. Bapak Ibu saya sering mengingatkan pasien, mari kita mulai kembali ke makanan alami lansia. Makanan alami artinya bahan segar, minim proses, tidak berulang kali dipanaskan. Misalnya, kalau Bapak Ibu suka tempe goreng, cobalah sesekali dikukus atau ditumis ringan dengan minyak zaitun ekstra virgin. Minyak zaitun adalah pilihan makanan alami lansia yang jauh lebih sehat karena kaya antioksidan. Selain itu, biasakan menambah makanan alami lansia lain yang membantu menekan peradangan. Misalnya, ikan berlemak kacang, kenari biji chia, sumber omega 3 alami yang menyeimbangkan asupan lemak tubuh. Sedikit demi sedikit, gorengan bisa diganti dengan sayur kukus pepes ikan atau sup hangat. Semua ini contoh makanan alami lansia yang baik untuk tulang dan sendi. Bapak Ibu tidak perlu langsung berhenti makan gorengan sama sekali. Kuncinya adalah mengurangi frekuensi, mengganti cara masak, dan memperbanyak makanan alami lansia dalam menu harian. Percayalah, perubahan sederhana ini bisa menurunkan risiko sendi aus, membuat lutut tetap lentur, dan menjaga Bapak Ibu tetap bisa berjalan tanpa nyeri di masa tua. Sekarang saya ingin dengar pendapat Bapak Ibu. Gorengan apa yang paling susah ditolak? Bakwan, pisang goreng, tahu isi tulis? Di komentar nanti, saya akan kasih tips cara mengganti dengan makanan alami lansia yang lebih aman untuk sendi kita. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saya tahu tidak mudah mengubah kebiasaan makan yang sudah puluhan tahun kita jalani. Kadang rasanya berat sekali menahan diri dari makanan yang kita suka. Tapi percayalah, setiap langkah kecil ke arah yang lebih sehat adalah hadiah besar untuk tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu mahal, yang penting konsisten. Gantilah sedikit demi sedikit, kurangi gorengan, perbanyak sayur, minum air hangat, nikmati rempah alami. Itulah makanan alami lansia yang insya Allah akan menjaga tulang tetap kuat, sendi tetap lentur. Saya selalu berpesan pada pasien saya, jangan pernah menyerah merawat tubuh, karena tubuh ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawatlah
dengan penuh syukur, dengan niat ibadah, agar setiap langkah kita di usia senja tetap ringan, tetap mandiri, dan tetap bermanfaat bagi keluarga. Mari kita saling mendukung, saling mengingatkan, karena sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu 3 musuh sendi, mari kita kenalan dengan 3 sahabat alami yang insya Allah membantu memperkuat tulang dan meredakan peradangan. Pertama, kunyit dan jahe. 2 rempah ini sudah dipakai turun-temurun sebagai anti-inflamasi alami. Kandungan kurkumin pada kunyit dan gingerol pada jahe bekerja menekan radang, mengurangi nyeri sendi, sekaligus memperbaiki jaringan yang rusak. Coba biasakan membuat wedang jahe atau kunyit hangat setiap pagi. Kedua, kaldu tulang. Baik kaldu sapi ayam atau ikan semuanya mengandung kolagen alami yang mendukung kekuatan tulang rawan. Rutin makan sup kaldu hangat bisa membantu regenerasi bantalan sendi Bapak Ibu. Ketiga, perbanyak konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian. Almond kenari, biji chia, biji rami, semuanya kaya magnesium dan omega 3. Kombinasi ini bermanfaat untuk mengurangi peradangan dan menjaga kelenturan sendi. Jadikan ketiganya bagian dari makanan alami lansia di rumah. Langkah kecil, hasilnya luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah belajar bersama tentang betapa besar peran pola makan dalam menjaga kesehatan sendi dan tulang kita di usia senja. Banyak orang mengira kesehatan tulang hanya soal minum suplemen kalsium suntik, vitamin D, atau terapi medis. Padahal langkah pertama yang sering kita lupakan justru ada di piring makan kita sendiri. Apa yang kita pilih untuk dimakan hari ini adalah investasi kesehatan sendi di masa depan. Mari kita ingat, kembali ada 3 musuh utama yang diam-diam mempercepat keropos tulang gula dan makanan ultra proses daging merah dan olahan serta minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng berlebihan. Semua ini rasanya memang enak di lidah, tapi pelan-pelan membuat sendi aus, bantalan tulang menipis, dan akhirnya nyeri datang terus-menerus. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan penyelamat alami yang luar biasa, kunyit dan jahe sebagai rempah anti-inflamasi kaldu tulang, sebagai sumber kolagen alami dan kacang-kacangan, serta biji-bijian sebagai sumber magnesium dan omega 3. Semuanya contoh makanan alami lansia yang mudah didapat, mudah diolah, dan insya Allah menyehatkan. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Coba jujur pada diri sendiri, dari 3 makanan berbahaya tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi tanpa sadar? Apakah teh manis di pagi hari, gorengan di sore hari, atau sosis instan di kulkas? Yuk tulis di kolom komentar kota tempat tinggal Bapak Ibu usia dan kebiasaan makan yang paling ingin diubah. Saya baca satu persatu, insya Allah saya akan balas dan beri semangat. Tidak perlu langsung berhenti total. Ubah pelan-pelan, ganti satu kebiasaan buruk dengan satu langkah kecil yang lebih sehat. Besok mungkin Bapak Ibu bisa mencoba minum air lemon hangat alih-alih teh manis. Lusa mengganti gorengan dengan pepes ikan atau sup hangat. Minggu depan menambah kaldu tulang buatan sendiri ke dalam menu harian. Begitulah cara kita menabung sendi yang kuat, menabung kemandirian di usia lanjut. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri ya. Tolong bagikan ke grup keluarga, sahabat, dan komunitas lansia lain di sekitar Bapak Ibu. Insya Allah semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terbantu, semakin panjang umur manfaatnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Akhir kata, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan,
Bapak Ibu memberkahi setiap langkah, memberikan sendi yang kuat, tulang yang kokoh, dan umur panjang yang bermanfaat. Semoga di usia senja kita tetap bisa sholat dengan nyaman, berjalan dengan ringan, dan tetap mandiri tanpa merepotkan anak cucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.